'Cause there is no guarantee this life is easy when my world is falling apart, when there's no light to break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang akhlak kepada pemimpin. Di dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya pemimpin yang membawa kepemimpinan. Lantas, apakah yang dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan tersebut? Dapat diberikan contoh bahwa Rasulullah SAW yang merupakan seorang utusan Allah yang diturunkan kepada umat manusia, yang diberikan wewenang atau tugas sebagai pembawa rahmat, yang memberikan rahmat, yang memberikan rasa damai, aman, tentram kepada kehidupan manusia. Maka dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah kerjanya atau fungsi dari pemimpin itu sendiri, sedangkan pemimpin itu adalah objek atau pelaku dari kepemimpinan tersebut. Yang kedua yaitu dari Ngalim Purwanto. Beliau berpendapat bahwa kepemimpinan itu adalah serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian seseorang yang di dalamnya termasuk kewibawaan dalam yang membantu atau sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar yang dipimpinnya tersebut dapat atau mau menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Dari definisi tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh beberapa ahli tadi, maka dapat disimpulkan kalau kepemimpinan itu mengandung 3 unsur pokok utama. Apa itu? Yang pertama yaitu di dalam kepemimpinan melibatkan orang atau adanya situasi atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi. Yang kedua yaitu di dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan yang dilakukan oleh pemimpin. Yang ketiga yaitu adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Anjuran untuk patuh kepada pemimpin. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, athi'u Allah, taati Allah, wa athi'ur rasul, dan taati Rasul, wa ulil amri minkum. Makna dari ayat tersebut, kenapa digandengkan ulil amri, athi'u Allah wa athi'ur rasul? Karena di situ diperintahkan untuk mengikuti pemimpin yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Ini tak berdiri sendiri ayat mengikuti pemimpin. Selama dia taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka ya dia wajib diikuti. Tapi kalau dia sudah bermaksiat, maka tak ada lagi kewajiban kita untuk mengikuti pemimpin tersebut. Karena sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, la ta'a fi ma'siyatillah, innama ta'a fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin itu dalam maksiat, tapi taat kepada pemimpin itu dalam keadaan kebaikan. Itu teman-teman.
Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, kalau ada satu doa yang pasti diijabah oleh Allah SWT, maka mintalah pemimpin yang baik. Doa untuk pemimpin yang baik. Kenapa? Kalau kita minta doa individual, ingin istri cantik, kaya, dan sebagainya lah yang bersifat individual, maka itu terasa dampaknya kepada diri kita sendiri. Tapi kalau minta doa pemimpin yang baik, ya pasti dikabulkan Allah. Doa itu kita minta pemimpin yang baik, maka terasa semuanya. Nah, kalau dapat pemimpin yang baik, ada kejahatan yang tak bisa kita tangani, ya bisa diselesaikan. Sesuai man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani. Siapa melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Tangan di sini adalah kekuasaan. Kalau dapat pemimpin baik, dia mudah. Tapi kalau dapat pemimpin yang berbuat maksiat, ya mana lagi. Tapi pemimpin itu cerminan dari diri kita. Kalaupun kita sudah berbuat baik semuanya, dapat juga pemimpin yang maksiat, maka itu adalah ujian. Tinggal perbanyak doa aja lah. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu akhlak terhadap pemimpin dalam kehidupan bernegara. Islam juga telah mengatur dan mengajarkan pada umatnya bagaimana yang dipimpin berakhlak dengan baik kepada pemimpin dan bagaimana pemimpin berakhlak kepada orang yang dipimpinnya. Semua dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang disertai dengan contoh dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, serta para ulama hingga sekarang. Adapun sikap yang menunjukkan akhlak terhadap pemimpin. Yang pertama, mendoakan pemimpin. Menurut Imam Al-Barahari berkata, jika engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa, maka ia adalah pengikut hawa nafsu. Dan bila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka ketahuilah bahwa ia adalah pengikut sunnah. Menurut Syahrul Sunnah halaman 328. Yang kedua, menghormati dan memuliakannya. Rasulullah SAW bersabda, penguasa adalah naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan pula orang tersebut. Yang ketiga, mendengar dan taat perintah. Untuk menaati pemimpin sangat banyak, sekalipun pemimpin tersebut sewenang-wenang. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat tatkala senang maupun benci. Jika disuruh kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat. Menurut Muttafaq alaih. Yang keempat, menasehati dan meluruskan pemimpin dengan rahasia. Etika ini hendaknya diperhatikan bagi yang ingin menasehati pemimpin, sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin menasehati pemimpin, maka janganlah ia memulai dengan terang-terangan, namun hendaknya ia ambil tangannya, kemudian bicara empat mata. Jika diterima, maka itulah yang diharapkan, jika tidak, maka ia telah melaksanakan kewajibannya. Menurut buku H.R. Ahmad. Yang kelima, membantunya. Rakyat wajib membantu pemimpinnya dalam kebaikan, sekalipun hanya dikurangi, karena menolongnya akan membuat agama dan kaum muslimin menjadi kuat. Lebih-lebih kalau ada sebagian rakyat yang ingin meneror dan memberontaknya kepadanya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi kalian ingin mematahkan kekuatan kalian atau memecah sebelah kalian, sedangkan kalian mempunyai pemimpin, maka bunuhlah. Menurut buku HR Muslim 1852. Yang keenam, banyak beristighfar tatkala diberikan pemimpin yang tidak baik. Ketahuilah bahwa urusan kekuasaan, kedudukan, dan kerajaan adalah milik Allah. Menurut Quran Surah Ali Imran ayat 26, Allah juga menyebutkan bahwa keadaan rakyat yang menentukan siapa pemimpin mereka. Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antaranya kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Menurut Quran Surah An-Nur ayat 55.
Rahasia dari semua itu bahwa baik atau tidaknya pemimpin tergantung sejauh mana rakyat yang berpegang kepada syariat Islam. Muhammad Hakim menjelaskan dalam tafsirnya, jika kalian adalah ahli ketaatan, maka kalian akan dipimpin oleh orang yang penuh rahmat. Jika kalian adalah ahli maksiat, maka kalian akan dipimpin oleh orang yang suka menindas. Etika bawahan terhadap pemimpin ada 4, yaitu bawahan harus bersikap hormat kepada atasannya, dengan kata lain penghormatan dan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan dan tanggung jawab. Yang kedua, garis tanggung jawab, yaitu dari bawah ke atas, yakni bawahan bertanggung jawab kepada atasan dan atasan mempertanggungjawabkan bawahannya. Yang ketiga, seorang karyawan jangan menyembunyikan data atau dengan sengaja berusaha menyesatkan atasannya untuk hal-hal yang ada kaitan dengan perusahaannya. Yang keempat, atasan harus bersifat dan memberi pengarahan kepada bawahannya, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk kerja dan sikap kerja karena kemajuan bawahan merupakan tanggung jawab. Saya Wahyu Maharum akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu adab atau etika mengkritik pemimpin. Negara kita merupakan negara yang sangat besar yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun tidak menjadikannya syariat Islam sebagai dasarnya, namun mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia sebagai negara hukum, tentunya setiap tindakan telah digariskan dalam perundang masing-masing, termasuk mengemukakan pendapat di depan pemerintah. Kita yang ingin menyampaikan sesuatu atau mengkritik kepada pemimpin tetaplah menjunjung etika dan sopan santun. Metode penyampaiannya pun tidak mesti dengan demonstrasi yang tidak sedikit mudaratnya, baik yang melakukan aksi maupun dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Indikator ini agar pemimpin kita mudah mendengar nasihat, merasa tetap dihargai dan dihormati tanpa merasa dirinya dilecehkan atau harga dirinya ditiadakan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah melarang kami para pembesar kami dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela pemerintah kalian, dan janganlah kalian mendengki mereka, dan janganlah kalian membenci mereka. Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah karena urusan ini sudah dekat. Etika yang baik menurut Rasulullah dalam mengkritik pemimpin adalah tidak boleh mencela, baik mengatakan hal-hal yang buruk, dan tentu saja tidak boleh merusak fasilitas publik. Kita diharuskan taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan mentaati, baik dalam hal yang ia sukai atau yang ia benci, kecuali ia diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan mentaati pemimpin tersebut. Seseorang tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan ada pada dirinya 3 perangai: lemah lembut ketika menyeru dan mencegah, adil ketika menyeru dan mencegah, mengilmu sesuatu yang seru dan dicegahnya.